Kalau manajemen yang benar tuh memang aku agak sedikit repot karena harus baca kontrak sendiri kan Tante. Karena kan kalau baca kontrak tuh sebenarnya boring ya Tante, ya kan? Kayak banyak banget. Bahkan aku tuh kayaknya cuma buka pasal yang nominal, kapan dibayar, transfer kemana, sama kerjaan aku apa aja. Yang lain itu kadang aku nggak pernah baca Tan. Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai perjanjian apa sajakah yang harus diperhatikan oleh pelaku seni. Nah, Citra lagi di sini sudah ada, kita ngobrol tentang perjanjian ya. Nah, Citra. Iya, Tante. Citra sebagai artis nih ya, sebagai pekerja seni, tentu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh Citra yang sangat berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Dari mulai perjanjian Citra dengan manajemen, kemudian perjanjian Citra dengan production house kalau main sinetron atau film, kemudian perjanjian Citra dengan perusahaan brand-brand tertentu kalau Citra menjadi brand ambassador atau bintang iklan produknya. Citra, sudah berapa iklan yang dibintangi oleh Citra? Wah, udah berapa ya Tan? Kalau dari awal aku syuting ya, aku nggak ngitungin sih, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah udah lumayan banyak sih Tan. Banyak sekali ya. Cantik begini loh. Coba bayangkan berapa iklan yang sudah dibintangi oleh seorang Citra Kirana. Aduh, Masya Ya kan? Allah. Kalau sinetron berapa? Sinetron juga udah lumayan banyak Tante. Banyak. Kalau dari dulu, kayaknya kalau sinetron tuh aku paling lama yang sampai 5 tahun itu kan yang tukang bubur naik haji ya. Iya. Oh, yang sampai 2000 episode itu ya? Ya kan? Iya. 2000 episode. Itu paling lama. 2000 episode. Berapa lama itu ya? 5 tahun. 5 tahun, bayangkan. Ya. Kemudian kalau film gimana? Udah pernah film? Film udah, film nggak begitu banyak. Film kayaknya 3 apa 4 deh. 3 apa 4? Baru loh itu. Oh, iya. Ya, insya Allah tahun ini filmnya banyak ya. Amin. Ya. Terus iklan banyak ya, sinetron banyak, film juga. Terus apa lagi nih? Paling kalau sekarang kayak sosial media gitu aja sih. Endorse ya. Ya kan, endorse. Nah, ini nih. Dulu orang nggak mengenal endorse. Nggak ada. Ya Dulu kan? sosial media. Dulu karena belum ada sosial media. Nah, karena sosial media sekarang luar biasa pertumbuhannya, endorse juga luar biasa. Jadi Citra juga akhirnya kan jadi banyak juga pekerjaan endorsement gini ya. Kemudian kontrak dengan manajemen ya. Citra pernah punya masalah nggak sih kontrak dengan manajemen? Kalau sama manajemen nggak sih, alhamdulillah nggak pernah. Kalau manajemen memang aku sistemnya dari awal karir aku ya Tante, aku ketemu manajemen yang dia benar-benar terbuka. Dia benar-benar maksudnya kayak berapapun fee yang aku terima, dia bener open banget sama aku, potongannya berapa diomongin di awal, terus apa yang aku dapat setelah aku masuk manajemen itu. Kalau dulu tuh aku waktu belum punya mobil sama belum punya rumah di Jakarta tuh, aku potongan 20% tuh udah termasuk kita antar jemput, nanti kamu boleh stay di rumahnya gitu. Jadi emang waktu aku sama manajemen nggak pernah ada masalah. Oke. Terus manajemennya Citra ganti-ganti nggak dari awal berkarir sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang Dari dulu itu? Dulu itu. Awet ya? Awet. Karena dulu saya banyak sekali menemukan ya masalah antara artis dengan manajemen. Nah, khususnya artis pendatang baru sering sekali bermasalah dengan manajemen. Dari mulai uangnya dibawa lari, ya kan? Kemudian tidak dipromosikan, kemudian ada lagi yang bilang saya nggak diurus gitu, nggak diberikan asisten atau apapun gitu ya, macam-macam. Kemudian yang eksklusif lah, nah gitu. Itu Citra nggak pernah ada masalah ya? Enggak. Kebetulan aku sama manajemen aku memang nggak kontrak sistemnya, jadi kayak ya udah kekeluargaan aja. Jadi ini sebenarnya kontraknya ada tapi lisan, ya kan? Nah kalau lisan kayak begini, apa sih sebenarnya yang disepakati oleh Citra dengan manajemen di awal? Kalau dulu yang disepakati ya paling potongannya berapa persen. Udah gitu apa aja yang aku terima dari manajemen. Manajemen tuh ngapain aja sih, ngasih kita kerjaan, promosiin kita. Itu di awal udah diomongin sih Tante. Ya. Terus kalau biaya promosi biasanya siapa yang menghandle?
manajemen. Dari manajemen. Oh, itu kenapa kemudian manajemen menotong fee-nya 20%, karena itu dipakai buat salah satunya untuk promosi ya. Jadi tergantung sih tante, nggak tahu ya. Setahu aku kayaknya kalau manajemen yang benar tuh ya begitu potongannya dia ada yang untuk promosi si artisnya. Kayak dulu tuh aku sampai dibeliin baju. Oh iya? Iya, untuk casting tuh aku dibeliin baju. Itu sudah termasuk yang 20%? Udah. Jadi benar-benar ngurusin banget deh dia, antar jemput aku dikasih stay di rumahnya gitu, kayak ada mes untuk artis-artisnya. Beruntung sekali ya Citra. Iya, makanya bersyukur banget karena aku. Gini, karena banyak sekali Cit di luar sana ya, saya juga termasuk banyak yang menangani manajemen tuh yang dia lakukan hanya potong uang ya, setelah dia dapat duit sudah selesai. Jadi dia tidak melakukan effort apapun terhadap artisnya, apakah mempromosikannya, apakah kemudian memberikan dia asisten atau membantu artisnya untuk mencari barang-barang yang mendukung untuk penampilannya pada saat dikontrak. Itu biasanya tidak dilakukan ya. Bahkan kadang-kadang ya artis itu mendapatkan pekerjaan tidak melalui manajemen, tapi oleh manajemennya tetap dipotong, jadi 35% kadang gitu ya. Nah karena kontraknya eksklusif gitu, jadi ini yang kadang-kadang kasihan gitu ya. Kalau sudah kontrak eksklusif, manajemen tidak melakukan effort apapun, tapi karena kebesaran nama si artis mendapatkan pekerjaan, tapi manajemennya tetap harus memotong pembayaran itu 35% misalnya gitu. Nah ini nih yang harus diperhatikan oleh sahabat hukum apabila Anda ingin berkarir sebagai pekerja seni. Saran saya ya, perhatikan dengan baik kontrak Anda dengan manajemen. Sebenarnya paling baik sih memang Anda harus memakai manajemen, karena biasanya manajemen itu kan yang justru membantu ya Citra ya. Manajemen itu biasanya yang melakukan beberapa rangkaian kegiatan atau usaha untuk mempromosikan atau membentuk brand image-nya artis, sehingga kemudian artis itu punya image yang baik ya kan, kemudian networking-nya juga bagus. Nah kalau manajemennya profesional tentu ini sangat menguntungkan, seperti yang dipakai oleh Citra ya. Manajemennya cukup baik dan cukup bisa mendukung Citra untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas ya. Jadi kalau ada manajemen tentu justru menguntungkan kalau manajemennya berkualitas. Tapi apapun itu tetap ya sahabat hukum, bahwa pekerjaan Anda, hubungan bisnis Anda dengan manajemen harus diatur berdasarkan perjanjian ya. Lalu kemudian di kontraknya ya, perhatikan bahwa apakah Anda dikontrak secara eksklusif atau tidak oleh manajemen. Apalagi seperti sekarang ada media sosial, nah apalagi di Jakarta misalnya ya, karena biasanya brand-brand terkenal tuh ada di Jakarta. Tidak mungkin dong seorang artis menyembunyikan pekerjaannya yang dia tidak dapatkan dari manajemen ya. Tiba-tiba dia ada di billboard ya besar sekali, tentu manajemen melihat. Nah kalau dikontrak secara eksklusif, meskipun ini tidak melalui manajemen, tapi karena dia terikat secara eksklusif, ya mau tidak mau artis tersebut harus membagi penghasilannya kepada manajemen. Gitu. Nah ini kan kadang-kadang ya artis banyak mengeluh gitu kan, diberi pekerjaan tapi kemudian merasa terbebani. Iya banget. Gitu lah. Ada kerjaan tapi terbebani. Ya, merasa terbebani gitu ya. Karena gila ya, gue udah capek-capek, gue dapat segini terus harus diambil sama manajemen padahal nggak melakukan apa-apa gitu. Iya banyak yang begitu. Itu banyak yang seperti itu. Nah tadi dengan manajemen ya, alhamdulillah Citra nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah. Ya. Nah tapi kalau kontrak Citra dengan PH nih, ya kan Citra kan main sinetron juga ya, main film juga. Pernah nggak si Citra punya masalah dengan PH? Alhamdulillah nggak pernah juga sih tante. Karena itu dia, aku ketemu manajemen yang bagus gitu. Dia selalu baca kontraknya benar-benar detail banget. Jadi kalau memang ada hal yang memberatkan aku, mereka pasti akan minta revisi gitu. Nah, Citra pernah nggak sih dapat tawaran menjadi brand ambassador atau bintang iklan suatu produk tertentu yang langsung kepada Citra tanpa melalui manajemen? Pernah. Ada. Itu gimana? Lancar gitu? Lancar, tapi memang aku agak sedikit repot karena harus baca kontrak sendiri kan tante. Jadi kadang aku juga suka nggak ngerti apa sih yang harus aku perhatiin, apa sih yang harus aku lihat selain nominal dan kayak si scope of worknya gitu, SOE-nya apa aja yang harus aku kerjakan gitu. Karena kan kalau baca kontrak tuh sebenarnya boring ya tante, ya kan, kayak banyak banget. Bahkan aku tuh kayaknya cuma buka pasal yang nominal, kapan dibayar, transfer kemana, sama kerjaan aku apa aja. Yang lain itu kadang aku nggak pernah baca Tan. Padahal ya
harus dibaca semuanya. Itu kontrak dari awal sampai akhir itu semuanya harus dibaca. Nah, yang pertama ya, angka sudah pasti, ya kan? Berapa sih saya dibayar? Udah pasti, itu nomor satu ya. Kalau nggak ada angkanya, nggak cocok, nggak perlu. Nah, tapi yang penting sebenarnya yang harus diperhatikan oleh Citra nih, selain tadi angkanya, yaitu nomor satu, adalah jangka waktu. Itu penting sekali. Ya, jangka waktunya harus jelas diatur, tidak boleh kontrak itu seumur hidup. Karena dulu ya pernah ada masalah kontrak di billboard ya, bintang iklan, dia merasa perjanjian itu sudah berakhir karena jangka waktunya hanya 1 tahun. Tiba-tiba di tahun berikutnya kok masih ada ya wajahnya terpampang di billboard gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selain jangka waktu berarti ada klausul-klausul yang lainnya. Misalnya apakah pekerjaannya untuk memproduksi iklan itu yang diatur untuk jangka waktunya, atau biasanya ada klausul semua hasil ya karya yang dilakukan oleh artis, oleh bintang iklannya itu menjadi milik penuh si pemilik brand. Lalu kemudian pemilik brand misalnya menyatakan punya hak penuh untuk menayangkannya selama-lamanya gitu. Jadi pekerjaannya yang memang dilakukan dalam 1 tahun, tapi hasilnya itu haknya brand untuk menayangkan. Nah, itu juga harus dijelas nih, harus diperhatikan. Nah, tapi sebenarnya kalau sekarang itu biasanya manajemen itu kan sudah begitu concern ya terhadap perjanjian sebagai brand ambassador atau bintang iklan suatu produk tertentu, biasanya disepakati 1 tahun termasuk di dalamnya peredaran dari hasil karya yang melibatkan si artis ini juga hanya boleh dilakukan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya billboardnya atau iklan di televisinya mau diperpanjang, ya tentu akan dibayar ulang gitu ya, ada kontrak yang baru gitu. Jadi pada saat kontrak berakhir selama 1 tahun, maka semuanya harus turun nih, billboard semua harus turun ya kan, iklan di televisi semua harus turun, di radio semua harus turun, di media sosial harus turun gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu. Itu kalau kontraknya mengatur detail dengan seperti itu gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah hak dan kewajiban. Kewajiban tentunya apa saja sih pekerjaan yang harus dilakukan oleh brand ambassador terkait dengan produk ini ya, untuk mempromosikan produk. Nah, kalau misalnya ternyata pekerjaan-pekerjaan ini melampaui dari nilai yang diterima, misalnya pekerjaan itu effortnya bernilai 1 miliar tapi dibayarnya cuma 250 juta. Tentu itu tidak seimbang. Jadi itu biasanya manajemen yang akan mempelajari, berdiskusi dengan artisnya, apakah ini cocok atau tidak, diambil atau tidak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah sifat dari perjanjian ini, eksklusif atau tidak. Nah, masalah eksklusivitas satu perjanjian ini penting sekali karena ini sering sekali ya, dari zaman dahulu sering sekali artis ya itu mengalami masalah dengan brand tertentu karena sifat eksklusivitas dari perjanjian. Jadi memang sebenarnya kalau seseorang artis kemudian oleh brand tertentu ditunjuk sebagai brand ambasadornya, tentu sifatnya biasanya eksklusif ya. Misalnya ya kan Citra misalnya menjadi brand ambasadornya suatu produk kecantikan Wardah misalnya. Tentu ya Wardah akan mengontrak secara eksklusif. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan kemudian Citra juga menjadi brand ambasador produk kecantikan yang sejenis. Nah, tidak mungkin karena itu kan kompetitor ya. Jadi secara bisnis etik pun itu tidak benar gitu ya. Dan masyarakat pun biasanya jadi akan bingung sebenarnya yang bagus si A atau si B nih brandnya gitu. Walaupun dua-duanya sebenarnya bagus. Jadi secara bisnis etik itu tidak dibenarkan. Tapi biasanya memang perusahaan sendiri ya yang mengontrak artis itu langsung biasanya di kontraknya itu menyatakan eksklusif. Nah, kalau kadang-kadang artis tidak membaca, dia merasa besoknya ada lagi nih namanya duit ya gitu, ada lagi yang mau mengontrak padahal brandnya sama. Jadi kadang-kadang gini, yang sering jadi masalah misalnya gini, pada bulan Januari Citra dikontrak oleh brand A gitu ya,
belum produksi nih iklannya, apalagi beredar belum ya. Kemudian di bulan Februari dikontrak oleh brand B ya. Nah, karena brand B merasa kan memang tidak ada, Citra tidak mewakili apapun, dan Citra tidak bilang juga bahwa Citra sudah kontrak dengan brand A. Lalu kemudian dalam waktu bersamaan di bulan Mei misalnya keluar nih sama-sama produk iklannya gitu. Nah, itu kemudian baru ribut, loh Citra kamu kok ada di sini gitu ya di brand B, kan kamu eksklusif di brand A. Kamu dilarang loh gitu kan untuk menandatangani kontrak atau bekerja sama dengan pihak lain yang sejenis, memproduksi barang yang sejenis. Nah, Citra nggak baca kontraknya, itulah kemudian terjadi dispute. Nah, bukannya mendapatkan duit ya, Citra malah harus mengembalikan uang plus ganti rugi. Nah, itu bahaya sekali. Jadi sahabat hukum ya, apabila Anda akan mengikatkan diri sebagai brand ambassador, baca dengan baik kontraknya ya kan. Kalau sifatnya eksklusif, eksklusifnya di mana ya, sampai batas mana eksklusivitasnya perjanjian tersebut gitu. Nah, dan perlu juga diingat nih oleh Citra ya, meskipun Citra ya mendapatkan pekerjaan ini dari manajemen, tapi kan yang sign kontrak kan Citra ya. Tentu Citra yang bertanggung jawab penuh apabila kemudian ada dispute. Jadi Citra nggak bisa misalnya bilang, aduh gimana sih nggak baca, nggak bisa sayang. Once kamu sign kontrak ya, kamu dianggap tahu semuanya dan itu dianggap sebagai undang-undang yang mengikat kamu gitu loh, sampai kontrak itu selesai gitu. Jadi no excuse, gak boleh misalnya artis bilang aku gak baca, aku lupa, aku gak lihat, aku cuma tanda tangan doang, itu gak bisa gitu ya. Karena sekali Anda tanda tangan maka itu berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak gitu. Ada konsekuensi hukumnya gitu. Jadi please ya, mulai sekarang Citra kalau dikontrak baca kontraknya ya. Iya pasti. A sampai Z-nya dibaca dengan baik sebelum tanda tangan ya. Baca dari awal sampai akhir dibaca. Kalau tidak mampu membacanya sendiri, minta tolong manajemen atau minta tolong lawyer gitu untuk menjelaskan apa sih maksud dari kontrak itu. Artis itu kadang-kadang karena tidak mengerti apa yang dibacanya, apa yang ada tertuang dalam kontrak, malas untuk baca. Nah, padahal bisa minta tolong manajemen untuk menjelaskan atau minta tolong lawyer untuk menjelaskan gitu. Apa sih isi kontrak, konsekuensinya apa saja sih gitu. Lalu ada lagi kemudian terkait dengan pembayaran, cara pembayaran dan kapan pembayarannya. Nah, itu penting sekali. Jangan sudah senang di awal, oh saya dibayar di kontrak 1,5 miliar, tapi kemudian tidak dibayar-bayar. Nah, prestasi yang sudah dilakukan oleh Citra sudah selesai, tapi kemudian tidak ada pembayaran. Nah, itu juga harus jelas kapan pembayarannya, apakah ada DP, ya kan? Kalau ada DP, kapan kemudian Citra harus melakukan prestasinya, selesainya kapan, apakah pelunasannya menunggu semuanya selesai atau bagaimana? Itu semua diatur dengan jelas dan harus dibaca supaya Citra juga paham nih, kira-kira saya rugi nggak ya kalau ambil kontrak ini? Kira-kira nanti Bu Lawyer, Pak Lawyer misalnya, kira-kira kalau misalnya saya sudah selesai ini ada kemungkinan nggak sih saya nanti nggak dibayar misalnya gitu. Tapi aku pernah sih Tante punya masalah kontrak, aku jadi ingat. Jadi aku udah dikontrak, udah dikasih tahu pembayaran terminnya berapa lama, berapa banyak untuk pembayaran itu. Tiba-tiba di hari H untuk pembayaran termin 1 mereka nggak bisa bayar. Tapi untungnya sih aku belum ada pekerjaan yang aku lakukan juga gitu. Kalau kayak gitu gimana Tante? Maksudnya kayak ya udah toh lo juga nggak bisa bayar gue sesuai perjanjian, bisa nggak ini kontrak kita batalin aja gitu? Ya betul. Jadi kalau ada perjanjian yang demikian, kemudian ternyata dalam perjalanan ya DP tidak dibayar, kemudian Citra juga tidak diajak ke syuting, tidak ada kewajiban yang bisa dilakukan oleh Citra karena misalnya si pemberi kerja juga menghilang misalnya. Nah, saran saya Citra harus segera batalkan. Kenapa? Karena kalau ini tidak dibatalkan, kan yang rugi Citra ya. Perjanjian ini apalagi kemudian ternyata setelah dibaca jangka waktunya nggak jelas misalnya. Kapan itu berakhir nggak jelas.
baiknya segera batalkan, apalagi memang belum ada prestasi, ya kan. Kalau dibatalkan maka kembali seperti semula keadaannya. Dan Citra punya hak penuh untuk dikontrak oleh brand lain yang sejenis gitu loh. Karena kalau nggak dibatalkan, udah Citra nunggu terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada pembayaran, terus nggak ada pekerjaannya juga. Tapi kemudian Citra kan nggak bisa juga kerja tempat yang lain. Nah, baiknya segera dibatalkan. Sudah selesai, maka kemudian Citra tidak punya kewajiban apa-apa lagi kepada brand tersebut dan punya hak penuh untuk menjadi brand ambassador di produk yang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah batal kan enak nih, karena kalau Citra masih terikat dalam perjanjian itu, maka Citra tidak bisa kontrak dengan pihak lain. Iya, merugikan sih Tante. Itu sangat merugikan. Ya sudah dibatalkan sih untungnya. Udah dibatalkan ya, alhamdulillah. Selalu Citra beruntung. Iya. Gitu. Aku selalu ketemu sama orang-orang yang baik, termasuk Tante. Ingat Citra ya, untuk menjadi orang baik itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal kadaluarsa ya. Selalu menjadi orang baik, maka kemudian nanti kita pun akan selalu mendapatkan kebaikan. Betul. Iya. Nah, itu tadi kontrak dengan brand ambassador ya kan, dengan perusahaan brand-brand tertentu. Nah, sekarang kita bicara kontrak dengan PH. Iya. Nah, kalau Citra main sinetron atau main film biasanya kontraknya dengan PH ya. Iya. Nah, selama karir Citra, pernah nggak sih Citra punya masalah hukum dengan PH? Kalau sama PH nggak pernah sih. Kalau sama PH, alhamdulillah aku selalu dikasih kerjaan terus gitu selama aku kontrak dengan PH. Karena memang waktu itu tuh aku kontrak sama PH eksklusif juga Tante. Jadi aku eksklusif selama 2 tahun. Terus 2 tahun itu aku memang harus di PH itu terus. Dan alhamdulillah selama 2 tahun itu aku selalu dikasih pekerjaan. Tapi banyak juga tuh Tante kayak teman-teman aku eksklusif 2 tahun. Tapi dia kerjanya kayak cuma 1 bulan, kayak cuma dia main sinetron yang sinetronnya pendek gitu loh. Akhirnya dia harus nunggu lama dan dia nggak bisa kemana-mana. Itu tuh gimana sih Tante? Karena kan kasihan kan, karena kita aja ya pastilah kita butuh uang dan butuh kerjaan kan Tan. Tapi gimana cara kita ngomong sama si PH-nya gitu loh. Nah ini nih ya, sahabat hukum, pada masa dulu ya, PH belum banyak ya, jadi pilihan untuk main sinetron juga nggak begitu banyak. Pada waktu itu banyak sekali ya artis-artis, khususnya artis pendatang baru nih ya, yang datang kepada saya menangis-nangis menceritakan keadaannya. Dia diterikat, jadi artis ini terikat ya dengan PH secara eksklusif ya. Namanya artis pendatang baru kan tidak cukup mengerti sebenarnya bagaimana sih jalannya kontrak kalau main sinetron gitu ya. Iya, ya. Dan biasanya suka seneng aja gitu di kontrak 2 tahun, happy gitu. Iya, itu yang banyak terjadi gitu. Banyak sekali artis-artis khususnya pendatang baru kadang-kadang hanya terlena melihat angka yang ada di kepala artis. Waktu itu artis pemula nih, saya dikontrak misalnya 365 episode. Nah, yang ada di kepala dia 365 hari kali ya 1 tahun gitu ya. Dikali nominalnya bayangan lagi. Dia kan syuting setiap hari gitu kan. Padahal kontrak itu 365 episode misalnya untuk 3 tahun ya. Nah, terus kemudian artis biasanya kan terlena melihat angka. Nah, di kontrak 365 episode untuk 3 tahun, 1 episodenya misalnya 10 juta. Bayangkan berapa nilainya ya, kalau 300 episode saja sudah 3 miliar. Nah, pada masa itu 3 miliar luar biasa besarnya. Sehingga kemudian dengan semangatnya artis ini pindah dari daerah menuju Jakarta, kemudian meninggalkan sekolahnya, kadang-kadang masih SMA ya, meninggalkan sekolahnya, stop karena yang ada di kepala dia, saya akan berkarir sebagai pemain sinetron, bayarannya sudah oke gitu ya. Lalu ya pada waktunya kemudian setelah tanda tangan kontrak, biasanya ada DP ya, ada DP misalnya 10 atau 20%. Katakanlah misalnya dapat DP 10%, 300 juta diterima nih di tangan. Gede banget itu untuk ukuran anak remaja misalnya ya, apalagi pada masa itu. Datang ke Jakarta, sudah kontrak rumah, beli mobil untuk menunjang penampilan, beli segala macam barang untuk menunjang penampilan, main sinetron. Syuting biasanya kan PH itu tidak langsung syuting banyak gitu ya. Biasanya mereka bikin dulu 5 episode ya kan, untuk tes pasar dulu nih.
laku nggak sih ini sinetron gitu kan. Nah ternyata prakteknya nih setelah syuting sinetronnya nggak laku, bungkus, selesai, ya kan. Tidak laku ini macam-macam nih. Bisa jadi karena artisnya memang aktingnya kurang bagus, bisa jadi karena jalan ceritanya kurang bagus, bisa jadi sutradaranya kurang bagus, macam-macam penyebabnya. Tapi kemudian sinetron ini nggak jalan. Nah, kalau misalnya ini karena memang ternyata artisnya, ternyata setelah dalam proses pembuatan sinetron atau film ternyata tidak cukup baik kualitas aktingnya, biasanya kan sutradara malas ya. Iya. Sutradara itu biasanya hanya mau melibatkan artis-artis yang memang aktingnya bagus, ya kan. Tidak mau berlelah-lelah harus melayani artis, apalagi kalau pemeran utama, ya kan. Tentu tidak punya waktu, sutradara harus ngajarin dulu segala macam. Nah, tibalah artis ini sampai pada keadaan tidak bisa main sinetron sama sekali dalam waktu yang cukup lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ditunggu tidak juga syuting karena tidak ada judul yang cocok untuk artis ini. Bisa jadi karena tidak cocok, bisa jadi karena memang dia tidak bisa memerankan itu, ya kan, kualitas aktingnya kurang baik. Nah, DP sudah habis, ya kan, kontraknya eksklusif. Nah, menangislah ini artis. Iyalah. Sudah merantau, meninggalkan rumah, meninggalkan sekolah. DP sudah habis, lalu kemudian tidak bisa main sinetron, tentu tidak ada pembayaran, ya kan? Karena hanya akan ada pembayaran kalau ada sinetron yang diperankan, gitu ya. Ada episode yang diselesaikan. Sementara sifat eksklusif tidak bisa diganggu gugat. Nah, itulah kemudian ya, kan kalau sifat eksklusif dia tidak bisa main tempat lain gitu ya. Iya. Gitu. Atas dasar itu, kemudian kami para lawyer menganggap ya, memandang perlu untuk mencari solusi ya terhadap artis-artis yang dikontrak secara eksklusif agar bisa punya jalan keluar nih untuk bisa mencari nafkah di tempat lain atau terlibat kerjasama dengan pihak lain apabila ya artis ini selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak bisa mendapatkan pekerjaan dari PH yang mengontraknya secara eksklusif. Nah, itu yang kemudian yang dikenal dengan klausul grace period. Oke. Jadi dalam kontrak itu kemudian harus dibubuhkan ketentuan ya, atau jalan keluar lah ya bagi artis yang dikontrak secara eksklusif, ada yang namanya grace period. Gitu. Jadi apabila seorang artis dikontrak secara eksklusif ya, diberikan grace period selama 3 bulan misalnya ya. 3 bulan ini untuk menentukan misalnya apabila seorang artis sampai dengan 3 bulan tidak diberikan pekerjaan oleh PH ya, tidak ada sinetron satupun yang bisa dibintanginya, maka artis ini ya diberikan hak ya untuk bekerja ke tempat lain karena sifat eksklusifnya sudah berhenti. Jadi ada grace period 3 bulan, tidak ada pekerjaan, maka eksklusivitas suatu perjanjian itu berakhir. Nah, kalau sudah berakhir berarti kembali kepada kontrak seperti biasa, di mana tidak ada larangan ya bagi pemain sinetron ini atau artis ini untuk bermain di PH yang lain. Nah, fair enough kan? Berarti gitu. si kontrak yang 300-nya itu udah dianggap hangus saja gitu kan? Apa Enggak, masih ada utang? Tetap berlaku, dia masih punya utang. Okay. Jadi kontrak itu tidak berakhir tapi tetap berlaku, hanya saja sifatnya tidak eksklusif. Okay. Gitu. Jadi si artis tetap punya hutang ya, karena apalagi dia sudah menerima DP. Jadi si artis tetap punya kewajiban kalau sewaktu-waktu PH memanggil atau memberikan pekerjaan untuk syuting, maka si artis wajib gitu ya, wajib untuk datang ke PH yang mengontrak yang pertama untuk syuting. Meskipun artis ini sedang syuting juga misalnya di PH yang lain gitu. Karena biasanya kontrak yang pertama tentu yang lebih diutamakan. Iya. Gitu. Nah, jadi ya untuk sahabat hukum yang menonton podcast ini, saya beritahukan bahwa apabila Anda ingin berkarir sebagai pekerja seni, tentu Anda harus memperhatikan dengan seksama. Kalau mau main sinetron, kontraknya harus dipelajari, harus dibaca dengan baik.
jangka waktunya berapa lama, kemudian hak dan kewajiban Anda apa, kemudian sifat perjanjian itu eksklusif atau tidak, kalau eksklusif ada grace period atau tidak, yang membuat peluang bagi Anda apabila kemudian dalam sekian waktu Anda tidak juga main sinetron, maka Anda boleh diberi kesempatan untuk main sinetron di PH yang lain gitu. Nah, memang tidak mudah ya, tidak mudah bagi setiap orang, apalagi artis yang bukan berlatar belakang hukum, untuk bisa memahami kontrak itu dengan baik dan benar. Tentu ini membutuhkan jasa lawyer untuk mempelajari kontraknya dengan baik. Nah, itulah kenapa manajemen itu biasanya punya lawyer langganan ya, punya yang namanya retainer lawyer. Ya, retainer lawyer ini yang kemudian nanti biasanya diminta oleh manajemen untuk mempelajari, membaca dengan seksama semua kontrak-kontrak artisnya. Nah, kemudian DP ini penting nih ya untuk para artis ya. Kadang-kadang kalau kontraknya besar ya, tiba-tiba dapat DP 3 miliar misalnya. Nah, kalau gaya hidupnya tidak benar, itu 1 minggu habis ya, hanya untuk gaya hidup. Ya, saran saya karena karir di bidang seni ini tidak selamanya itu jangka waktunya lama ya, bisa jadi kadang-kadang 1 tahun sudah hilang ya kan, kadang-kadang bertahan bisa 2 tahun, ada sih yang bertahan sampai 20 tahun gitu ya berkarir di dunia seni. Tapi kalau misalnya tidak sampai selama itu ya kan, ternyata pekerjaannya didapatkan hanya 1 kali ya, saran saya bijaksanalah untuk memakai uang, gunakan uangnya dengan baik, segera investasikan uang Anda, karena pada saat Anda sudah tidak berkarir sebagai pekerja seni, maka Anda juga bisa tetap punya penghasilan di bisnis Anda. Iya. Nah, saya senang nih kayak Citra ya, akhir-akhir ini sudah mulai belajar berbisnis bersama dengan suaminya Reski. Nah, itu kita baiknya uang itu dipergunakan secara bijaksana, bukan untuk konsumsi saja, untuk gaya hidup, tapi buatlah bisnis, ciptakan lapangan pekerjaan sehingga Anda pun ikut membantu negara. Gitu. Jadi sahabat hukum semuanya, itu tadi perbincangan kita tentang pentingnya untuk mempelajari kontrak. Nah, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan pasti ada aturannya.